Kalian tahu nggak sih apa yang paling penting untuk bisa memulai tahun 2021 dengan lebih positif? Menurut gua jawabannya adalah membeli barang-barang yang membuat kalian lebih bahagia dan tentu saja lebih positif. Dan yang gue maksud dengan barang tersebut adalah membeli barang yang cuman bisa dimiliki segelintir orang karena barang itu spesial banget. Dan hari ini gue punya barang yang sangat spesial tersebut karena kali ini gue yakin kalau kalian nggak tahu, kalian nggak akan bisa tebak ini barang apa. Dan kalian kan penasaran ini sebenarnya apa dalamnya? Tonton terus videonya supaya tahu jawabannya. Sebelum gue jelasin kalian hari ini barang spesial apa yang akan gue review, gue mau ngajak kalian untuk subscribe ke channel ini kalau kalian baru nemuin video ini, supaya kalian nggak ketinggalan review-review very viral, barang teknologi paling canggih, dan juga barang-barang yang lucu seperti barang yang satu ini. Jadi, sebenarnya yang mau gue review hari ini adalah sebuah True Wireless Earbud, atau bisa disebut dengan TWS. Terus kenapa bentuknya Pokeball? Karena ini adalah True Wireless Earbud Special Edition yang kolaborasi dengan Pokemon. Dan kali ini brand yang bertanggung jawab atas kolaborasi ini adalah Razer. Betul, jadi kalau misalkan kalian bisa lihat di dalamnya, yang ada di dalam sini adalah produk Razer. Lebih tepatnya adalah Hammerhead versi TWS yang sudah dikeluarkan mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu. Nah, kalau misalkan kalian ngikutin soal barang-barang spesial, Razer ini suka melakukan kolaborasi dengan beberapa brand. Kalau nggak salah, dia sempat melakukan kolaborasi dengan Doraemon, dan juga sempat melakukan kolaborasi dengan Pokemon, dan khususnya menciptakan produk lini untuk Pikachu sendiri. Nah, dari semua kolaborasi ini, gua mendapatkan barang yang menurut gua paling spesial, yaitu Hammerhead Pikachu Edition, yang bentuknya sangat spesial banget. Tapi sebelum kita ngomong soal bentuknya, mari kita ngomong soal experience unboxing-nya. Nah, karena ini bukan Razer TWS yang seperti biasanya, tentu saja unboxing experience-nya menurut gue sangat megah. Kalau misalkan kalian salah satu orang yang tidak beruntung untuk beli, kalian mungkin bisa lihat di biro betapa keren kotak ini ketika dibuka. Yes, kalian bisa lihat bahwa kotaknya itu terdiri dari lapisan yang bisa mekar seperti bunga, dan di dalamnya sendiri adalah kotak yang bisa dibuka dengan pattern warna Pokeball. Nah, di dalamnya sendiri selain Pokeball itu tersendiri yang dalamnya ada TWS, ada manual book yang bisa diangkat di bawahnya untuk kalian baca kalau misalkan kalian nggak begitu mengerti. Nah, ada satu hal yang perlu kalian perhatikan, bahwa produk ini bukan produk global. Produk ini hanya dijual di region Cina kalau gua nggak salah. Dan kalian bisa lihat bahwa di sekeliling kotaknya itu tidak tertulis semuanya dalam bahasa Inggris, dan bahkan beberapa ada dalam bahasa Mandarin. Jadi bisa jadi manual ini nggak begitu terlalu membantu, dan kalian harus cukup mencari di Google untuk tahu cara mengoperasikan TWS yang satu ini. Selain manual book, kalian juga mendapatkan earbud tambahan kalau misalkan earbudnya somehow nggak fit di telinga kalian, dan itu kayak semacam lapisan karet gitu. Dan kalian juga mendapatkan tali yang bisa digunakan untuk menggantung kotak Pokeballnya. Jadi kalian bisa lihat di sisi sebelah kanannya itu ada lubang yang bisa dipakai untuk ngaitin tali, supaya kalian tentu saja tidak kehilangan TWS yang sangat berharga satu ini. Nah, menurut gua tanpa manual book sebenarnya operasinya tidak terlalu sulit. Kalau misalkan kalian buka, itu ada suara efek Pikachu, tentu saja karena ini temanya Pokemon Pikachu, dan kalian dengan mudah bisa mengoperasikan ini untuk pairing kalau kalian sudah membuka Bluetooth-nya. Nah, satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah karena ini bukan produk global, tentu saja pairingnya juga akan muncul dalam bahasa Mandarin, jadi jangan kaget kalau kalian nggak nemu sama barangnya. Begitu kalian sudah melakukan pairing, semuanya akan terkoneksi dengan sangat lancar, dan kalau kalian sudah memasang earbud di telinga kalian, kalian juga bisa mendengarkan suara efek Pikachu kalau sudah pairing. Lucu banget deh pokoknya benda satu ini. Nah, kalau kita ngomongin soal build quality dari produk yang satu ini, gue sebenarnya sedikit kecewa ketika melihat engsel yang diberikan pada kotak TWS satu ini. Karena bentuknya Pokeball, engsel tentu saja hanya bisa satu sisi di sebelah belakang, hanya satu. Dan engselnya bisa dibilang nggak terlalu kokoh ya, tapi nggak sampai membuat gue kayak khawatir barang ini bakal rusak sih. Jadi hanya memberikan sedikit annoyance aja lah. Maksudnya kayak barang ini harganya nggak cukup murah loh, karena ini barang special edition. Tapi di luar dari itu, fit and finish dari earbudnya sendiri juga cukup ganteng. Dia memutuskan untuk memberikan warna kuning glossy, bukan kayak kuning mate pada warna yang biasanya. Jadi kalau misalkan telinga kalian minyakan, mungkin glossy-nya akan menjadi sedikit lebih licin sih. Tapi kayak ya mungkin selera orang beda-beda sendiri.
Sedangkan untuk fitnya di telinga gua, sayangnya karena bentuk dari earbud ini adalah bukan earbud IM, tapi ini adalah earbud open, model seperti kayak AirPod gitu. Bentuknya akan sangat mempengaruhi kalau itu bisa masuk ke telinga kalian apa enggak. Dan sayangnya earbud dari TWS ini nggak terlalu fit banget di telinga gua. Jadi yang terjadi adalah kalau misalkan kalian mau menggunakan ini untuk sesuatu yang aktif, kayak mungkin sambil olahraga, gua akan sedikit deg-degan kalau fitnya nggak ngepas di telinga kalian. Karena ada berapa kejadian ketika gue coba pakai ini, ada berapa kali suka copot gitu. Jadi kayak kalau kalian memang telinganya cocok banget untuk TWS earbud dari Hammerhead, kalian pasti akan suka banget. Tapi kalau enggak, mungkin kalian bisa menggunakan earbud tambahan karet untuk bisa menyesuaikan lebih fit lagi ke telinga kalian. Nah, kalau kita ngomongin soal TWS, menurut gue ada dua aspek yang sangat penting dibahas sebelum kalian memutuskan untuk membeli Hammerhead, atau mungkin yang lebih gila lagi beli yang versi Pikachu ini. Dan menurut gue yang paling penting nomor satu itu adalah audio. Karena menurut gue tuh, ya kalau kalian beli TWS terus audionya nggak bagus, apalagi mungkin harganya agak berat untuk kantong kalian, kan sayang ya. Dan TWS kali ini yang diberikan suaranya untuk Hammerhead cukup bagus, nggak cukup bagus sih, sebenarnya bagus, cuman mungkin nggak buat selera gue aja. Jadi suara middle sama high-nya itu jauh lebih kentara, tapi suara bass-nya itu nggak sampai hilang sama sekali. Cuman terkadang kombinasi antara suara middle sama high-nya itu di beberapa lagu bisa membuat kayak lagu EDM tuh bisa terdengar dentumannya asik, namun di beberapa lagu vokal bisa terdengar kayak suaranya tuh nggak cukup natural. Padahal melihat dari bentuk TWS-nya itu yang punya lubang lebih banyak dibanding kalau misalkan kalian pakai IM yang semuanya terdorong langsung ke telinga kalian, harusnya itu bisa memberikan suara open yang sedikit lebih natural. Tapi ya jangan expect terlalu banyak ya, karena fisiknya sendiri kan nggak terlalu besar. Tapi kalau secara umum kalian pasti kalau misalkan pakai untuk sehari-hari, kalau kalian lagi lunch break atau mungkin lagi pulang commuting, harusnya sih kalian nggak akan kecewa sama suara yang diberikan. Kecuali emang kalian udah pernah coba Hammerhead dan memang kalian nggak suka profil audionya, ya jangan beli produk ini aja. Jadi kalau buat menurut gue gitu sih, suara profilnya kayak nggak gua banget. Nah, kalau kita udah ngomongin soal audio, part kedua yang menurut gue sama pentingnya ketika membeli sebuah TWS adalah delay-nya. Karena tentu saja kalau bagian dari mendengar musik itu hanya setengah dari pengalaman kalian, kadang-kadang kalian juga pengen pakai TWS itu untuk bermain game di handphone kalian. Dan tentu saja kan ada begitu banyak game yang kalian main, dari model game kasual, atau mungkin game FPS model kayak PUBG Mobile, atau mungkin game rhythm yang sebenarnya favorit gue. Sebenarnya gue tadinya punya ekspektasi yang cukup tinggi, berharap bahwa TWS Hammerhead ini punya delay yang cukup kecil sampai akhirnya gue bisa main game rhythm tanpa ada delay yang begitu kentara sampai gue terganggu. Tapi sayangnya Hammerhead ini masih belum mampu menjadi TWS yang punya delay cukup kecil yang bisa membuat kalian bermain game rhythm tanpa memiliki delay yang gak bikin kalian frustasi kalau lagi main. Sedangkan kalau misalkan kita compare untuk game FPS yang cukup ramai seperti kayak PUBG Mobile, suara delay-nya itu nggak membuat kalian terganggu, dan menurut gue itu cukup banget kalau misalkan kalian pengen main PUBG Mobile 1-2 game, tapi kayak nggak mau ada halangan di handphone kalian gitu loh. Kalian nggak mau ada headphone, kalian nggak mau ada apalah kabel itu yang ngalangin kan. Kalian mau pegang handphonenya, udah handphone aja, nggak ada kabel sama sekali. Dan menurut gue ini bisa memenuhi kebutuhan kalian. Dan bahkan kalau itu bahkan nggak bisa memenuhin, Razer punya senjata rahasia. Razer ternyata punya mode yang bisa kalian aktifasi dengan men-tap 3 kali di earphone-nya, dan kalian bisa mengaktifkan ultra low latency mode yang diakuin Razer katanya bisa membuat latensinya sedikit lebih pendek lagi. Tentu saja gue dicoba itu untuk game rhythm dan itu nggak membuat lebih baik, jadi menurut gue tetap sama buruknya. Tapi kalau misalkan gue cobain di PUBG Mobile, itu cukup membantu sih. Jadi gue nggak bilang ada perbedaan signifikan, tapi gue bisa bilang ada perbedaan yang lebih cepat. Jadi gue rasa kayaknya Razer menggunakan satu algoritma, jadi suaranya kayak diprediksi untuk ditampilkan lebih dekat. Jadi kayak ketika kalian pencet, itu pas banget suaranya gitu. Tapi kalau misalkan gue bandingin ultra latency sama biasa aja, gue nggak merasa kayak jauh banget sih kalau di PUBG Mobile. Tapi sayangnya ultra latency mode ini juga belum berjalan di game rhythm yang gue mainin sayangnya. Tadi kalian sempat dengar kalau gue mau mengaktifasi low latency, gue harus tap 3 kali. Nah, ternyata Razer Hammerhead juga punya beberapa fungsi selain dari ultra latency mode itu. Jadi untuk kontrol media seperti play,
pause, atau bahkan manggilin Google Assistant, itu kalian bisa lakukan dengan kombinasi antara hold sama tap sekali dan tap 2 kali. Tentu saja Razer Hammerhead ini nggak memberikan kontrol untuk bisa gedein volume sayangnya. Tapi dikonsiderasi karena memang touch sensornya itu cuma satu bulatan kecil yang ada gambar Pikachu dalam kasus ini, memang nggak banyak yang bisa dilakukan untuk Razer Hammerhead. Tapi menurut gue media control itu cukup untuk bisa kalian lakukan kalau misalkan memang kalian lagi ada dipanggil orang, terus kalian pengen nge-pause, atau bahkan kalau misalkan kalian lagi pasang dan kalian copot salah satunya, Razer Hammerhead juga punya deteksi untuk bisa mematikan atau meng-pause lagunya kalau memang kalian lagi nggak pasang dua-duanya. Dan menurut gue itu sudah cukup top tier untuk fitur sebuah TWS dengan harga yang segini ya. Jadi kan nggak seru ya kalau misalkan gue review terus kayak gue cuma ngomong pendapat gue tentang barang itu. Jadi actually gue akan bawain testimoni untuk temen gue yang actually punya Razer Hammerhead Pikachu ini. Silakan. Oke. Pendapat gue dari tentang TWS Hammerhead Pikachu ini, oke. Pertama, suaranya itu enak banget. Kita bisa dengar sendiri. Dibanding ya, gue selama ini pernah beli Bose yang Bluetooth yang masih kabel, terus ada JBL juga. Itu menurut gue masih lebih keluar ini. Atau mungkin dengan embel-embel gaming juga semuanya lebih di-enhance mungkin ya. Oke, dari segi mikrofon juga itu tadi kita udah tes menggunakan 3 kali, yaitu pertama handheld biasa, TWS ini, dan satu AirPods KW gue. Jadi masih lebih paling enak tuh memang dari handheld biasa. Cuman untuk ukuran TWS ini jauh banget enaknya daripada AirPods KW. Karena masih kedengaran banget walaupun jauh, karena kan dari di sini posisi mic-nya kan jauh, tapi masih kedengaran banget, bass-nya oke banget. Kalau bisik-bisik masih kedengaran banget. Oke. Nah, terus yang terakhir dari segi mobility, kan kita mau beli TWS ini kan untuk gampang dibawa kemana-mana ya kan. Nah, salah satu kelemahannya menurut gue yang paling nggak enak banget, itu nggak bisa dibuka satu tangan. Karena gue misalnya lagi di mobil, lagi ada telepon tiba-tiba, gue kayak, aduh nggak bisa bos. Jadi harus buka dulu pakai 2 tangan, karena agak keras. Ambil, denger pikanya, baru angkat telepon. Oke, tapi ya menurut gue itu kenapa dikasih gelang ini. Kalian bisa pakai gelang ini kemana-mana, dan nggak pernah bener aja. Tapi menurut gue, kenapa? Tapi menurut gue itulah di sini kegunaannya si gelang itu. Kita dikasih gelang ini untuk tujuan kemana-mana, bahwa ini enak banget. Karena ini nggak mungkin kita masukin ke kantong, mungkin sih, cuman jadi penuh banget. Lu kayak punya bola biji di kantong lu, bukan di tengah. Tapi ya selebihnya ya itu tadi nggak bisa buka satu tangan, itu aja. Jadi segitu kira-kira untuk testimoninya. Akan kita balik ke konklusi ke video gue. Bye-bye. Jadi bisa dibilang secara umum gue nggak ada problem sama TWS yang satu ini. Terlepas dari fit and ear-nya yang nggak cocok di telinga gue, atau mungkin suara profil yang nggak terlalu ngepas. Kalau memang ini ngepas dan suara profilnya cocok banget, karena pasti akan happy banget dengan produk yang satu ini. Nah, masalahnya kan gue lagi nge-review yang Pikachu Edition. Dan problemnya itu tuh, kalau kalian bukan fanboy banget, kayak temen gue yang udah minjemin barang ini, gue rasa kalian akan lebih bagus untuk beli Hammerhead yang biasa. Karena Hammerhead biasa itu punya harga sekitar 1,1 atau 1,2 juta. Sedangkan untuk bisa mendapatkan produk satu ini, terakhir gue lihat Tokopedia, kalian harus menggali 2,6 juta untuk bisa membeli barang yang lucu satu ini. Dan maksud gue 2,6 juta tuh hampir bisa mendapatkan 2 unit Hammerhead biasa. Jadi kalau suara voice Pikachu ketika lagi aktivasi pairing dan suara voice Pikachu ketika dibuka Pokeball ini nggak sepenting itu, atau memang kalian bukan fanboy berat, gua rasa beli Hammerhead juga sebenarnya adalah barang yang sangat fantastis untuk bisa digunakan untuk dengar musik, untuk bisa main PUBG casual, atau mungkin kalau misalkan kalian pengen call-call sama klien. Karena menurut gua Hammerhead adalah TWS serbaguna yang sebenarnya punya fleksibilitas dan juga punya suara yang menurut gua sangat bagus di harga yang diberikan. Ya, tapi tergantung ya, kalau harga yang ini mungkin relatif buat orang lain. Segitu kiranya review gue untuk Razer Hammerhead, dan mungkin concluding juga untuk Razer Hammerhead yang Pikachu Edition.
Jadi kira-kira gimana? Barang apa di 2021 yang menurut kalian bisa bikin kalian lebih positif dan juga lebih bersemangat untuk menghadapi tahun yang baru ini? Mungkin kalian bisa komen di bawah, dan gue mau ngomong terima kasih untuk Lukito yang udah mau minjemin barang ini, yang dia udah gak sabar untuk pegang. Gue udah menyita waktunya terlalu lama untuk review ini. Thank you banget Lukito udah mau minjemin Hammerhead Pikachu Edition ini untuk kita review. Jadi nama gue Jonathan, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.